Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Fakih Mabrur alias Ki Sambar Gelap. Siapa? Oh, Ki Alap-alap. Sambar Gelap. Para sepuh ini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal, warga perantauan Kedung Gerbong, Desa Munggur, Kecamatan Andong, Kabupaten Bajul Kesupen. Bapak Ibu warga masyarakat Boyolali rahimakumullah. Tadi Pak Kiai cerita katanya habis sakit, sama. Saya juga baru sakit. Tapi percayalah, rasa sakit itu akan hilang bila rasa cintanya jauh lebih besar dibandingkan rasa sakitnya. Saya selalu bersemangat karena saya nggak pernah tahu. Dari sekian majelis yang saya hadiri, majelis manakah yang kiranya mendatangkan rahmatnya Allah. Padahal Bapak Ibu tahu, seseorang itu ditakdir pada akhirnya masuk surga, bukan karena banyaknya amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berdoa apapun keadaan kita hari ini, ketika kita terima dengan ikhlas dan kita syukuri, saya doakan semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Maka saya berdoa mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang sedih Allah bahagiakan. Yang susah Allah senangkan. Dan yang berhajat Allah kabulkan. Yang jomblo segera Allah nikahkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, suku panganan ki manganku kepiye? Sing penting kopi nih Kang. Maka salah satu cara mendapatkan rahmatnya Allah itu adalah dengan menumbuhkan rasa cinta. Bagaimana kita menjadi orang yang mendapatkan cintanya Allah. Saya yakin sak nakal-nakalmu mesti seneng karo Allah. Persoalannya adalah, sudahkah Allah cinta dengan kita? Sama halnya hari ini walaupun saya badan gak enak, badan sakit, saya tetap datang. Karena saya punya prinsip, seseorang yang mencintaimu tak akan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu. Dan tak akan mencari alasan untuk melepaskanmu. Demikian juga kita harus cari alasan supaya Allah mencintai kita. Anak-anak sholawat cari alasan supaya Allah mencintainya dengan cara apa? Mengumandangkan sholawat. Bukankah kita diingatkan dengan satu hadis ketika Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril?
Saat itu Nabi melihat malaikat yang jarinya jumlahnya jutaan jari. Nabi Muhammad penasaran dengan malaikat ini, bertanya kepada Jibril, Jib, apa mat? Ini ada malaikat kok jarinya banyak, tugasnya apa? Dijawab oleh malaikat Jibril, kekasihku Muhammad, ketahuilah ini adalah malaikat yang bertugas menghitung jumlah butiran air hujan yang ke muka bumi. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Semua butiran air hujan dihitung. Termasuk jumlah degan yang datang dihitung. Kalau lah pengajian ini sing nyuguh sing ayu ra sing tuwa ngene iki. Kok mesake sing tuwa wis ndredeg ngene iki lho. Iki wong tuwane sok gaul nyuguh kopi tutupe pink. Napa meneh niku ciu. Nggih mbahmu banyu putih kok ciu. Pak sinten namine? Darno, Modarno. Kok nenggah mriki Pak Darno. Jadi malaikat ini bertugas menghitung turunnya air hujan. Kemudian Nabi Muhammad menghampiri malaikat ini, dia bertanya, wahai malaikat, tugasmu apa? Kula ngitung banyu udan. Hujan yang kamu hitung dari kapan? Sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Pertanyaan Nabi Muhammad adalah, kamu bisa menghitungnya? Tidak ada satu tetesan air hujan pun yang turun dari langit ke muka bumi yang terlepas dari hitungan saya. Nabi Muhammad kemudian bertanya, wahai malaikat, ada enggak sesuatu yang jumlahnya tidak bisa kamu hitung? Ada. Apa itu? Ketika umatmu bersolawat, saya tidak bisa menghitung rahmat dan pemberian Allah yang Allah berikan kepada hambamu yang bersolawat. Kue mau solawatan wis pirang jam li? Dari jam 10, subhanallah, yakin cangkemmu bengoren. Yakin begitu banyak rahmat Allah untuk kalian. Amin. Mila lawas ngono kuwi serasa hitung-hitungan sangu. Lillahi ta'ala. Maka saya minta kepada panitia, tolong anak solawat jangan dikasih apa-apa. Anggap saja diet, supaya vokalisnya bisa kurus dikit. Nah, vokalis sok lemune kaya ngono. Ya pantas saja gemuk bu, di atas panggung saja sangune tas. Itu kan tujuannya satu, seneknya tuh rasel gitu lah. Nah, ternyata kita dikasih fasilitas oleh Allah untuk menjadi orang yang bisa dekat dengan Allah. Ada orang yang dekat dengan Allah melalui sholawatnya. Ada orang yang dekat dengan Allah melalui Qur'annya. Ada orang yang dekat dengan Allah melalui sedekahnya. Ada orang yang dekat dengan Allah melalui sholatnya, melalui qiyamul lailnya, melalui sholat malamnya, melalui sholat duhanya. Pertanyaannya adalah, kita ada di wilayah mana? Jangan sampai gak ada alasan Allah untuk mengangkat derajat kita. Sesuatu yang dipandangan manusia buruk, ketika baik di mata Allah, maka orang yang dianggap buruk di hadapan manusia akan diangkat oleh Allah. Saya ingat betul, bikin pesantren pertama kali di Kalasan, semua orang nyinyir. Miftah kayak sopo, kok ngerti-ngerti gawe pondok pesantren. Saya dibully, dihujat, dimaki. Bahkan mohon maaf, ada grup WA yang isinya para kiai muda alias Gus. Saya dimasukkan, dikeluarkan dari grup WA itu. Kenapa? Karena dianggap tidak pantas bergabung dengan gus-gus yang terhormat. Saya dikeluarkan. Mohon maaf, ini Miftah tidak pantas berada di grup ini. Karena ini anak-anak kiai besar. Miftah nasabnya tidak jelas. Apakah saya sakit hati? Tidak.
Yang perlu Anda ingat adalah ketika kamu diremehkan, itu berarti Allah memberikan kesempatan bagi kamu untuk lebih hebat daripada yang meremehkan. Dan faktanya, di saat semua orang gus-gus meremehkan saya waktu itu, justru kemudian Allah dengan caranya membuat orang Indonesia kenal dengan Gus Miftah dengan cara yang tidak lumrah. Maka kemudian Anda lihat dari ini, mungkin saya Gus Muda NO yang paling sering diundang oleh Presiden untuk memberikan tausiah. Betul Bu? Terakhir tanggal 3 April acara di Forum Silaturahim Ketua Umum Partai. Saya tidak hanya diminta untuk tausiah, tapi tanggal itu 5 menit jam 12 siang Indonesia yang mimpin saya. Kenapa? Karena saya diminta ngimami sholat duhur Pak Jokowi. Berarti apa? Pak Jokowi selama 5 menit manut dengan saya. Karena apapun yang saya lakukan diikuti oleh Pak Jokowi. Mau sholat, saya tengok ke belakang, saya bilang, sawu sufufakum bis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi nggak berani nolak. Beliau jawab sami'na wa ata'na. Saya takbir angkat tangan, Pak Jokowi ikut angkat tangan. Saya rukuk, Pak Jokowi rukuk di belakang saya. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Begitu selesai salam, saya tengok ke belakang, saya bilang, cie mano cie. Mungkin hatinya Pak Jokowi jawab, cuaks. Maka yang perlu kita pahami adalah jangan sampai nyinyiran manusia justru melemahkan kita. Justru itu adalah kekuatan. Maka sejarah mencatat tidak ada orang hebat kecuali terlahir dengan musuh yang hebat. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena punya musuh sekali Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa Nabi Musa hebat? Karena dimusuhi oleh ulama yang sesat, namanya Bal'am bin Bahura. Kenapa Nabi Musa dianggap hebat? Karena punya musuh orang kaya tapi sesat, Qarun laknatullah alaih. Nabi Ibrahim, kenapa dia menjadi orang yang hebat? Karena dimusuhi oleh Namrud, raja yang zalim. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Tapi apa? Nabi Ibrahim menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Dia pasrah. Ketika kekuatan Allah kita anggap lebih hebat dibandingkan yang lainnya, maka api pun tidak akan bisa menyentuh kulitnya. Ketika dibakar cukup dikatakan kulna yana rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, dia tidak merasa panas. Bu, mohon maaf, ada cerita. Kalau kiai-kiai ini semuanya hebat ngurusi orang-orang yang baik, biarkan saya ngurusi orang yang jelek. Saya kasih contoh. Satu ketika Nabi Ibrahim didatangi semut ketika dia dibakar. Nabi Ibrahim dibakar, semut datang dengan membawa satu tetes air. Kemudian disampaikan kepada semut, semut, Nabi Ibrahim dibakar, badannya penuh api. Apa artinya dengan setetes air yang ada di mulutmu yang akan kau berikan kepada Ibrahim? Toh air itu tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Apa jawaban semut? Tugasku bukan untuk memadamkan air, tapi tugasku adalah berupaya, berikhtiar semampuku, memberikan sumbangsihku kepada Ibrahim. Urusan api itu padam atau tidak itu bukan urusanku. Tetapi ada satu tingkah lakuku, perilakuku, ikhtiarku yang aku tunjukkan kepada manusia. Bahwa Allah melihat proses, tidak melihat hasil. Mungkin Bapak Darno tadi itu pengen memberikan sumbangsih seperti halnya semut memberikan setetes air kepada Nabi Ibrahim.
yang kepanasan. Maka walaupun sudah tua, nekat nyuguh degan sendiri. Walaupun dilakukan dengan penuh gemetaran. Karena mungkin dua hal, satu grogi atau dua tanda-tanda. Ngomong stroke tak ajar gue. Lah penyakit geterke jenenge apa ke? Bahasa Jawanya buyutan, bahasa ilmiahnya kok buyutan itu loh. Apa? Kok pikun? Parkinson goblok. Pikun gila. Pak Darno, kamu dinyek sama dia pikun, kurang ajar. Bapak Darno jawab, cangkeme Gus. Artinya apa? Sebenarnya kita itu makhluk yang spesial di mata orang yang menghargai kita. Saya ulangi, nggak ada orang yang tidak spesial hari ini. Anda itu akan menjadi orang yang spesial di mata orang yang mencintai Anda. Seburuk apapun Anda di mata orang yang mencintai, Anda akan kelihatan istimewa. Tapi sehebat apapun Anda di mata orang yang membenci, Anda bukan siapa-siapa, betul? Maka saya itu punya quote. Saya bilang apa? Datanglah di tempat di mana kamu dihargai, bukan dibutuhkan. Karena banyak orang butuh tapi tidak bisa menghargai. Betul, Bu? Kita semuanya spesial. Kenapa spesial? Karena memang kita diberikan kelebihan masing-masing. Panitia punya spesialisasi menyelenggarakan pengajian. Gus Miftah punya spesialisasi ngomong di pengajian yang diselenggarakan oleh panitia. Maka hak dan kewajibannya juga beda-beda. Panitia kewajibannya ngundang Gus Miftah haknya di aja ngomong disangoni. Aku malu. Panitia kewajibannya ngundang Gus Miftah pulang mendapatkan hak salami. Oleh panitia. Orang mungkin memandang sebelah mata Banser, Anda salah. Ini orang-orang NO yang VVIP itu ya Banser. VVIP Bu, very kok VVIP kok very good goblok iki. Very important person. Kok malah impoten gitu loh. Impoten ki artinya penting goblok gitu loh. Kok impoten? Kamu jangan mengira ini Banser badannya segini gedenya. Mesti manuke cilik iki. Malu-malu nganggo kacamata kaya Gus Miftah deloken iki lho. Nganti rupane malah kaya tukang las. Kita itu spesial di mata orang yang mencintai kita. Maka mohon maaf, jangan berkecil hati. Nabi Ibrahim dimusuhi sama Namrud, dia jadi orang hebat. Gak ada orang hebat yang tidak dimusuhi. Contoh Pak Jokowi, kenapa jadi presiden yang hebat? Dimusuhi dari awal Pak. Ada orang yang menuduh Pak Jokowi keturunan PKI. Ada yang menuduh Pak Jokowi ibunya gak jelas. Ada yang menuduh ijazah palsu. Yang nuduh sekarang di penjara. Kawus. Aku suara krungu bahasa kawus sih. Biasanya kapok ya. Desa banget nih bahasanya. Kawus. Saya ngomong kawus pecine NO. Dongake mlebu surga. Pecine. Ketika sama presiden saya bilang, dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajabah. Makanya Pak Jokowi itu keren. Kenapa? Karena sering didolimi. Maka doanya dikabulkan oleh Allah. Coba fitnahnya macam-macam. Jokowi keturunan PKI, Jokowi bla 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 bla. Gak ada yang terbukti.
Justru Pak Jokowi menikmati itu kenapa? Karena Nabi menyampaikan dengan indah, doa orang terzolimi itu mustajabah. Makanya bapak-bapak hati-hati. Kalau kamu sering mendolimi istrimu, hati-hati. Doa istrimu mustajabah. Tapi saya nggak yakin suami mendolimi istri. Sekarang yang paling banyak justru sebaliknya. Istri mendolimi suami. Dan ciri-ciri istri yang mendolimi suami adalah jilbabnya ungu. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Maka Bapak Ibu, kalau saya itu datang tamu ke pondok, orang datang ke pondok itu kan alasannya macam-macam Pak. Satu, cari jadwal, itu pasti. Dua, pengen selfie. Jadi kalau dulu ketemu kiai itu minta barokah doa, sekarang enggak, minta barokah selfie. Tiga, curhat. Yang paling banyak apa curhatnya? Suami bermasalah dengan istri, istri bermasalah dengan suami. Ada lagi yang curhat, utangnya banyak. Sertifikatnya di bank, BPKB-nya di Penggadean, dikoyak-oyak debt collector macam-macam. Maka hari ini orang Andong yang punya hutang dikejar-kejar sama debt collector, silakan datang ke pondok saya. Ngapain? Ayo nangis bareng. Jadi kalau ada orang datang Mas, bilang sama segini, Gus saya ditipu. Saya itu malah mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Bersyukur kamu ditipu. Yang celaka itu ketika kamu menjadi penipu. Ada orang curhat, Gus saya dibohongi. Alhamdulillah. Lebih baik kamu dibohongi daripada kamu membohongi. Betul Bu? Gus, saya dizalimi. Oh, alhamdulillah. Daripada kamu berbuat zalim. Gus, saya dipukul orang. Oh, alhamdulillah. Daripada kamu mukul. Sekarang kalau cerdas, orang dipukul jadi uang kok. Plok, meneng, lapor ke polisi. Cair, bro, cair. Cair. Dan polisinya kalau ada orang ditempeleng, damai, polisi ini mesti melu seneng. Kenapa Bu? Kok cair gitu? Karena tidak semua kasus hukum itu harus berakhir di meja hukum. Namanya restoratif justice. Kalau persoalan cair kemudian polisinya seneng, mau yang melu kecipratan, rasa melu-melu. Sehingga kemudian apa Bapak Ibu? Kita jangan menjadi orang yang berkecil hati ketika diremehkan. Jangan berkecil hati. Contohnya bakul es, tidak pernah berputus asa. Kene ngaji bengok-bengok, kono ngonekke musik neng nong neng, nggak berputus asa itu. Maka bagi penjual es, kamu yakinlah, cepat atau lambat pasti cair. Jajal. Yang lain tuh kepanasan malah sambat, bakul es kepanasan malah cair. Profesi yang paling kembuh bakul es gitu. Tapi lah profesi seragil maju siji, tukang tandur. Seragil maju. Nomor loro tukang mancing. Maju kecemplung kolam kok. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, halal bil halal itu didesain sama Mbak Wahab.
Mbah Wahab Hasbullah, yang kemarin saya mendapatkan undangan pengajian di sana bersama para ulama istighosah nasional. Mbah Wahab itu mendesain halal bil halal apa? Karena beliau tahu semua orang punya salah. Karena beliau tahu semua orang pernah berbuat zalim. Karena beliau tahu semua orang pernah membuat pelanggaran. Karena beliau tahu semua orang pernah berbuat maksiat. Entah anak dengan orang tua. Tidak hanya anak kepada orang tua, bahkan orang tua kepada anaknya. Siapa bilang orang tua nggak punya dosa dengan anak? Banyak. Termasuk orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab. Istri kepada suaminya. Ataupun sebaliknya, suami kepada istrinya. Ataupun tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Dibuatlah mekanisme yang disebut dengan halal bil halal. Saya menghalalkan, Anda menghalalkan. Maka yang terjadi adalah saling menghalalkan. Itulah yang disebut dengan halal bil halal. Maka hari ini yang datang minta doa, saya doakan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta THR, saya minta maaf. Yang datang minta selfie, silakan sama Darno saja. Lurai teko apa ini? Endi lurai? Oh, halo Pak Lurah. Sampingnya bojone niku sing lemu. Oh, sesama lurah. Cie. Ceritane lurah sijine ngaji, lurah sijine numpang ngaji. Bu Lurah ngundang dhewe. Duit mungkin mangan nganti lemu. Santai Bu Lurah. Kalau Bu Lurah dibully, dasar Bu Lurah gemuk, kamu jawab Bu Lurah, sorry saya gemuk karena makan nasi, bukan makan ati. Iya. Ya Allah Bu Lurah, saawak kok weteng kabeh. Oh janda cie. Pantesan Lurah kene cedak-cedak itu lho. Darno, Rondono. Bila ingin melihat janda. Ya semoga berjodoh lagi ya Bu Lurah ya. Dengan Darno. Sing siji nyekel HP lemu, Lurah sing lanang mangan cangkeme. Heran, sing mangan sing lanang loh, sing lemu sing wedok gila ya. Nyetrum gitu ini. Kayak ngono vokalisnya ya ngono, kayaknya guyu nutupi cangkem. Tak pikir isin, mergo pamer gelang. Beda karo mboke sing ning kono kan mau pengajian ngempit tangan ngene. Tak pikir ngopo, Bono khawatir gelang karete ketok. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka mohon maaf, gak usahlah kita itu berbuat aniaya. Kita itu gak boleh Pak nyinyir sama orang. Kita itu gak boleh ya selalu menghakimi orang lain. Banyak ahli ibadah, namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Tuhannya, namun banyak mencaci saudaranya. Hati-hati. Iling-ilingan dia. Saya tuh
Sudah nggak punya waktu nanggapi orang curhat, DM, WA. Satu ribet, nomor dua mas, kita terbawa. Karena apa? Su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Lah jenengan seneng kekancan karo wong ghibah. Suwe-suwe karena satu circle, yo melu-melu ghibah. Maka ingat, saya ulangi, banyak ahli ibadah namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Tuhannya namun banyak mencaci saudaranya. Bar sholat, astagfirullah, astagfirullah, Allah, 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 Allah. Ketemu kancane langsung ngerasani, ngerti ra, mau sing juga wedang jenenge sapa? Darno. Guayane munggah panggung padahal wingi bodo utang aku rong bayar. Sabar, Dar, sabar. Darno kayak duit, Darno kayak duit. Minta pakai duit. Mriki Pak Darno, mriki. Mbon enggak mriki. Ya wis, kesuwen ras do duit aku wae. Pak Darno yuswane pinten? 63 tahun. 63. Ya dilit meneh. Wayahi. Pensiunan apa nih? Oh, biyen TNI to, Dar? TNI cuwilik ini iki. Kula lagi ngomong TNI jadi kelingan santri kula ditolak mlebu TNI. Tak telepon panitiane, ngopo santriku ditolak mlebu TNI? Ngapunten Gus, giginya jelek. Gara-gara untune elek ora ditampa dadi TNI. Akhirnya tak telepon, "Heh, panitia seleksi TNI, aku ora trimo." "Napa, Gus?" "Mosok gara-gara santriku untune elek ora ditampa dadi tentara." "Nggih, Gus, niku syarat." Tak kandhani, "Heh, Pak tentara, awakmu kudu paham. Tentara kuwi sok tugasnya perang. Perang kuwi tembak-tembakan ora cokot-cokotan." Apa ngono? TNI. Tak kayak duit 200.000. Damel tumbas napa Pak Darno? Malah slot kilo piye to? Kok slot? Aja slot to Dar, kayak duit kok ngeslot. Pak Darno bojone tasik? Tasik. Dijawab dengan jujur. Bu Lurah lemuknya ayu apa ora? Ayu. Iya. Codot Darno iki. Duitnya kagem napa Pak Darno? Dalam Mbak. Tinggi apa? Uangnya untuk beli apa Pak Darno? Untuk amal. Untuk apa? Amal. Wow, lah aku ngamal karo kowe malah kowe ngamal karo aku. Panjang umur Pak Darno nggih. Semoga Pak Darno mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Surga lo ya Pak Darno ya. Dulu pangkat terakhir apa Pak Darno? Pembantu Letnan 2. Pelda. Lah ini Pak Darno Pelda. Lah Pak Lurah Peltu. Nempel metu. Saniki Lurah. Oh tukang adan. Tambahi 100 tukang adan nih kancaku. Tukang adan. 5 waktu beliaunya, Masya Allah. Keren. Luwe bangga dadi tentara apa tukang adan? Tukang adan. 100.000 meneh. Niku sakniki jumlahe pira diitung? 1, 2, 3, 4. Mau ngitung ketok. Lho soalnya tukang adan podo, kula mbiyen lak jaman kula manggon teng Masjid Muhammadiyah, tugas kula tukang adan.
Berarti aku sak letting karo Darno. Sama-sama James Bond jaga masjid dan kebon. Loh, kan keren loh. Pak Darno itu tukang adan. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadilah Pak Darmo itu tukang adan, Pak Darno iso mati ini pas adan. Loh, kan keren, Pak. Darno nabi adan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kematian terbaik. Mila Pak Lurah karo Bu Lurah rasa melu-melu demo ning Jakarta. Lah awak melu-melu demo sok mati nih pas demo. Kami minta perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Ayo. 6 tahun rong genep wis mati. Bon disyukuri mawon Bu Lurah, Pak Lurah 6 tahun cukup. Tak dongake 3 periode. Jaluk 9 tahun. Alasannya demi kemaslahatan umat. Halah, ndobos. Jenengan ngerti, napa lurah njaluk masa jabatan diperpanjang 9 tahun. Mergo modale durung balik. Urung balik lemu. Lah beda karo lurah sing lanang kok kuru ki mboten niku masalahe. Ora, jane mangane Pak Lurah niki nggih kathah. Tapi napa kok tetap kuru? Orang itu kalau makan banyak tetap kurus 2 kemungkinan, anugerah atau azab. Sentai sing wedok lho kita ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehat Pak Darno nggih. Sampun kowe perlu lunga kayak duit tok lunga ning kene wae. Omo adan, omo yen adan, nyo tambahi jeruk. Ya nggih sangu adan ya. Monggo katuran minggat, tindak kok minggat. Wah, kurang ajar kok Darno 400.000 lunga. Alasannya adan, rupamu nono. Pangkat terakhir Pelda, pembantu Letnan 2. Pak Lurah, Peldu. Nempel langsung, Metu. Mungkin kalau baca hadis, kenapa kita itu nggak boleh berbuat dolim nih? Coba saya baca satu hadis nih. Kulo niku paling medilak yang dolim kali wong. Nah untuk bilang mindaling nggih. Mila nyuwun sewu, Darno langsung takon mulih. Supaya ora tak dolimi meneh. Engko golek sing rupane paling mesake dolimi meneh ta. Endi banjer sing rupane paling mesake sapa iki? Dulur-dulur kuwi. Kowe iki pundi? Sing gagah iki lho awake gedhe malah ompong iki lho. Oh, sabar. Endro Dudo. Ya rabek karo Bu Lurah ngopo. Sing kaya mas kawin aku wis, ora apa. Ayo. Piye? Bu Lurah kersa mboten rabi karo komandan Banser jenenge Endro. Ayo, mas kawinnya seperangkat alat maksiat berserta botol-botolnya. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim. Bagaimana kemudian seorang Muslim itu jangan berbuat aniaya, jangan berbuat dolim, jangan berbuat aniaya. Coba kita lihat, Nabi ini keren nih. Maka derajat Nabi itu dibandingkan malaikat sekalipun lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kula panjenengan sami ini bersyukur karena terpilih sebagai umatnya Nabi. Amin. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi. Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Jenengan sedulur kula sedulur jenengan. Mila saiki rasa ribut babakan nasabnya Habib. Wis kula yakin kabeh niku dulur. Minimal kalau bukan keturunan Nabi Muhammad, mesti keturunan Nabi Adam alaihissalam. Betul? Semua termawon. Lah Indra kurang ngerti. Apakah Nabi Adam atau sesuai dengan teori Darwin bahwa manusia itu keturunan monyet? Loh, saya kira orang ngaku turunin Nabi Adam berarti keturunannya monyok. Indra,
Rasanya kali untu wae to, Ndra. Calon bojomu Bu Lurah. Iya. Oke Bu Lurah, kalau kalian menikah yang memberikan nasihat pernikahan Gus Miftah. Bu. Jadi pernikahan kalian sekelas dengan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel. Bu. Atta Aurel disiarkan TV. Bu Lurah sama Endro siarkan patroli. Komandan Endra dilawan Endra. Al muslimu akhul muslim, kita semuanya saudara. Bu, kabeh wong Islam niku sedulur. Apapun perbedaan ormas yang ada. Jenengan NU, duwe tangga Muhammadiyah niku sedulur. Jenengan NU duwe tangga MTA niku sedulur. Yang kamu musuhi itu bukan orang MTA-nya. Tapi yang harus kamu lawan itu adalah ketika ada pola pikir yang menyesat-nyesatkan, yang membid'ahkan amalan-amalan NU. Niku sing dilawan. Tapi orangnya tetap sedulurmu. Gini apa mboten? Orang LDI sama-sama orang Islam, itu sedulur. Maka kenapa saya kemarin membuat syair? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah, Indonesia makmur rakyate berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwah, Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah. Hop hop. Mau melodi tok malah kepenak, mau tambahin dangdung malah kayak rungkat goblok. Melodi tok mau tambahi biola, rasa neko-neko. Pemain musik itu sing paling pelit sinten? Biola. Gesek dhewe rungokke dhewe goblok. Ya kancane dibagi. Melodi tok wae le, rasa ngene. Salatullah salamullah. Sepindah malih sing kompak bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Dawe Mbah Hamid. Wong urip ning alam donya terus wong urip ning alam donya iku ngono mung sedela bodo asor apes ino awan Sulaya bodo asor apes ino awan bengi Sulaya. Tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin.
lebih banter bareng-bareng. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagi rasa ditabui, dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Muslimat Raniat belas Muslimat karo Fatayat ki bedane siji. Fatayat ambune parfum, Muslimat ambune balsem. Bu Lurah ini termasuk Fatayat apa Muslimat ini? Muslimat ambune fresh care. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa rahmat yu berkat sing dipikir. Wis jan pantesan mbake penyanyi nggawa tas kabeh. Wong isine berkat. Tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa. Desa Munggur ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah, lumayan sombong. Ana gajah adus ning bele, najan gagah manuke. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari digawe lem. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, ana Bu Lurah rondo njaluk diajari ngaji. Emangnya aku cowok apaan? Kan badanku kecil, Bu Lurah besar. Kalau aku sama Bu Lurah kan seperti semut di atas gajah. Bu Lurah karo Pak Lurah bisik-bisik, kiai ini asu. Saya itu fair, saya itu biasa ngerosting dan saya siap untuk di roasting. Yes, biasa wong NU niku biasa. Ora iso guyon berarti ora wong NU. Pak Lurah NU to? Oke, tok rupane kaya besek kok ketok. Semoga Pak Lurah panjang umur, amin. Wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Maka sebagai sesama saudara, dia tidak boleh berbuat dolim dan aniaya kepada saudara muslim. Enggak boleh. Bu, Ibu, tak kasih tahu nih. Jangan suka jahat sama orang. Nanti kalau dia membalasmu dengan kebaikan, kamu malunya sampai akhirat. Lah awake dhewe berbuat jahat, dibalas jahat, kuwi rampung li. Yang menjadi problem,
Kalau kamu berbuat jahat sama orang, justru dia membalasmu dengan kebaikan. Isine tekan akhirat tak kandani. Nggih napa mboten? Sing repot nih. Lah awake dhewe dikeplak bales ngeplak niku rampung. Tapi lah jenengan dikeplak pipi kanan, kasih pipi kiri, monggo. Setunggale dereng. Menoran jomplang. Cangkeme. Dikeplak sijine kon ngeplak menoran jomplang jarene. Ketake kudu ngeplak ibu jone ketake. Bu, wong lanang ki ora usah diseneni. Insya Allah mati dewe. Jar ke mati dewe kok. Salah satu kezaliman kita itu apa? Suka bongkar aibnya orang. Nggih Bu. Lesti karo Bilar duwe masalah. Sing cerewet wong Boyolali. Lapor ke Les, lapor ke polisi, lapor ke karo Lesti. Dicabut. Sing cerewet, wong Boyolali. Padahal ki nyuwun sewu. Melaporkan ke polisi itu haknya Lesti. Mencabut laporan dari polisi yo hake Lesti. Napa sing ra trimo wong Boyolali. Niku maka saya punya quote napa sing lakoni adem ayem sing delok kakean. Penggemar Lesti ya. Maka kenapa Bulurah kok lemu? Hikmah dari Lesti. Jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Kalau kayak Bulurah orang dibanting tapi malah banting. Apa mana bojone kaya Indro aceng giweng. Amoh. Ndro, ganjil Ndro. Toding kok Ndro. Hati-hati. Berhentilah membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena kamu juga punya aib, sedangkan orang lain juga punya mulut. Apa rumangsane sing dicangkem namung jenengan tok? Ora. Kalau kita membicarakan aib orang lain dengan mulutmu, maka orang lain akan membicarakan aibmu dengan mulutnya. Wong podo-podo duwe cangkem. Apa Bu? Loh, jenenge cangkem toh. Jenengan pirsa napa wong Jawa nyebut tutuk lisan niku kok dengan sebutan cangkem. Karena cangkem itu satu kesatuan dari tenggorokan, lidah, dua bibir. Napa diarani cangkem? Dicincang supaya mingkem. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Ayo, nggih mboten? Pertanyaane, sing oke cangkeman wong wedok apa wong lanang? Sing oke cangkeman niku mesti wong wedok. Ngono kuwi ana sing batin. Halah ora wong lanang. Buktine apa? Kat mau Gus Miftah ya cangkeman. Wah. Wani kowe karo aku. Lho. Sing jenenge pengajian kuwi sing siji ngomong, sing siji meneng. Lah sing siji meneng jenenge ora pengajian tapi neng-nengan. Apa arep neng-nengan? Oke. Kula niku diundang kon ngomong napa kon meneng? Mila lah kula ngomong aja mau anggap cangkeman, tak ajar lho kowe. Kiai ini cangkeman. Bu, kula ulangi, berhentilah membicarakan aib orang lain. Karena orang lain, karena kamu juga punya aib dan orang lain juga punya mulut.
Kula takoni, Gus, lak jenengan dibuli niku sakit hati mboten? Ora. Kenapa banyak orang membicarakan Gus Miftah? Jelas Gus Miftah terkenal. Artinya apa? Kok neng kampung jenengan jadi pembicaraan warga kampung? Jangan-jangan jenengan lagi naik daun, kelasnya kaya ular keket. Aku tahu Kang pengajian, MC ini kaya MC dangdut cangkeme. Acara selanjutnya, Mauidhah dan Tausiah akan disampaikan oleh kiai viral yang sedang naik daun. Wah, ular keket ya aku. Kita sambut kehadiran Gus Miftah. Iki danco ki aku. Iki ngundang petinju apa kiai aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ke hadise. Iki mau ngopi ya aku ya. Iki gelasmu gorene tak ngici sing anyar le. Iki rong tak ombe jokno ning gelasmu kae. Apa ning raimu kene? Lho kurang ajar ning cangkeme mawon Gus ngawur. Hujan. Monggo dipenunjuk. Kalau gelak ngombe kopi kudu panas soalnya, lambetan panas watang kula mules. Pon Kang Didi mawon, men kaya ngombe ciu nih kok lho. Lho ora kok biasa, mergo aku kiyaine para peminum ciu. Kan julukane presiden para pendosa. Mergo sing kula urusi ahli maksiat. Termasuk rupane Endro. Saya itu cinta sama kopi. Kenapa? Karena kopi itu tampil ada apa adanya. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu kita kandhani. Delok ibu-ibu rupane ya Allah alisnya kaya galengan kabeh gitu. Alisnya kaya galengan iki lho. Tak kandhani ya Kang ya. Hanya dari satu alis saja itu membuktikan wong wedok kira iso diatur karo wong lanang. Cukup dari alis, Pak. Buktine apa? Alis ki cetok aturane Gusti Allah. Malah dikerok, dilukis dhewe. Jajal. Aturane Gusti Allah mawon dilanggar, apa meneh aturane bojone. Nggih mboten Pak Lurah. Pak Lurah ki lak ning kantor galak karo kaur. Rono. Ning omah ketemu bojone kik. Iya Mama. Mila napa kok Bu Lurah kuwi rondo? Lah iya, wong wedok ora duwe jabatane menangan kok apa meneh wong wedok duwe jabatan. Menakutkan tak kandhani. Lah rondone ngopo? Lah iki takono takon aku iki lho. Kaya aku calon bojone yuyu. Santet meteng kowe. Mumpung panas diombe. Itu cara menghargai warga Pak Lurah. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jangan pernah kamu sia-siakan kepercayaan wargamu. Karena kalau mereka sudah sampai tidak percaya, hati-hati. Nah, hati-hati. Pokoknya dadi lurah ki gampang kok. Pengen dadi lurah yang berprestasi, ono BLT ya didom sesuai dengan peruntukannya. Usaha dana desa salurkan sesuai dengan peruntukannya. Sing sering dadi fitnah niku lak BLT. Nggih mboten? Tapi ya wong munggur ki ya lucu, BLT untuk orang miskin. Ana sing duwe mobil ngaku miskin. Gelange gede-gede ya ngaku miskin. Wong ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink.
Akhirnya lurai mumet kabeh ngaku miskin, didom karo lurai. Rakyatnya seudon mergo ora kebagian. Alah, aku ora kebagian. Paling BLT ini didom dulure lurai dhewe. Seudonmu seperti itu kan? Itu benar. Lurai langsung batin bajingan. Aja mau sudah nih lurahmu masake iki lho. Nganti ra ndek daging lho deloken. Abot bebane lurahne. Berprestasi enggak pernah dipuji, salah dicaci. Bener mboten Pak Lurah? Tak ewangi Pak Lurah melo sesuk ngundang dhewe Pak Lurah. Melu ngaji mung nunut perantauan. Ngisin-ngisini. Sepakat mboten Pak Lurah ngundang ngaji dhewe? Dicatat oleh para malaikatnya Allah. Sampai orang ngundang Israel sing mara. Ya ora kuat bayar gampang mawon kok Pak Lurah bayar nganggo BPJS lah ya ora apa-apa. Nggih. Iki ketua perantauane sapa iki? Kok iso nggih pengajian? Kowe rene ra ndelik. Sapa jenenge? Triyono. 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 Tri iki telu. Yono iki dianak-anakke. Tapi piye-piye Triyono luwih gagah tinimbang Lurai. Wani ngundang ngaji ya bro ya. Kerjamu apa nih Jakarta? Jualan snack. Jualan snack. Loh, jualan snack iso ngundang ngaji Gus Miftah kok. Lurah ndi bengkok ra ngundang. Segera Pak Lurah, segera. Lurah kena mental matamu. Itu pura kena mental tak kandani, stres. Krungu omonganmu kuwi lho. Kuwi Lurah sing lemu ya rasa guyang-guyu, kowe ya ora ngundang malah guyang-guyu. Besok 1000 hari. Oh, garwane meninggal ta Bu Lurah? Nggih, semoga husnul khotimah. Amin. Diteruske hadis sih. Mangkana fi hajati akhihi. Maka barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya. Coba Pak Lurah. Dadi aparat kuwi salah siji yang pokok niku napa? Iso membantu meringankan beban warga masyarakatnya. Betul? Maka harus amanah. Harus amanah. Mila dadi lurah mawon abot penggali apa meneh dadi presiden. Kula wingi matur ketemu Pak Jokowi. Jangankan jenengan Pak Presiden, Pak Imam negara, imam sholat dulu saiki stres. Lah kok piye ora arep traweh, makmum wis rewet, rasa suwe-suwe ngono kuwi. Ayo we. Imam sholat lo stres, urung imami wis didemo karo jamaah. Apa meneh imam negara tak kandhani. Abot, Pak. Mila kula matur, wingi takoni wong, Gus, pilihan presiden milih sinten? Wis to. Pilihane oleh beda, tapi ayo tetep rukun. Setuju? Ngaten mawon. Wong Pak Jokowi mawon galau kok esuk penerusé sapa? Apa meneh awake dhewe? Lah duwe pilihan pon, ra usah kisruh. Loh, kula wingi takoni, Gus, kok Mas Prabowo sowan ngene Gus Miftah? Lho, aku kabeh Endro entuk sowan kok. Apa meneh Mas Prabowo? Ya ora le. Umpama aku iso milih Mas Prabowo, Endro milih sapa? Kan ra kudu musuhan, nggih napa mboten? Tetap sedulur. Masa gara-gara pemilu 5 tahun sekali kita bermusuhan, ceng-cengpo. Tapi yang jelas sampai hari ini saya memutuskan untuk tetap nyoblos istri saya. Pertanyaannya, Bu Lurah siapa yang nyoblos? Endro matamu ngawur. Warga perantauan. Endro, kalau kamu dengan Bu Lurah, pilihannya satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Wah.
Pak Lurah ngalah, Endro kon nunggu kono. Tapi Bu Lurah, menikahlah dengan yang setia. Jangan menikah dengan yang manis. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Kalau dilihat dari penampilannya, Endro itu setia. Buktinya apa? Pakai kumis. Fik dia lele bukan buaya. Lah kayak Endro. Siapa? Saya. Oh beda Bu. Karena saya tahu hadisnya. Kumis itu sunahnya dikerok. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. 1 khitan sunat. Lah endorong sunat, saya sarankan sunat di Jepara. Bentuknya api, ukir-ukiran. Yang kedua, ngedok kuku itu fitrah. Yang ketiga, ngerok kumis. Jadi punya alasan masing-masing. Nomor 4, apa meneh? Mencabut bulu ketiak. Jadi Pak Polisi, Pak Tentara mulai kerja turu. Bojone nyabuti kelek. Sunnah Rasul. Sing nomor 5, nopo? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Pak Lurah, dicukur dewe. Ojo moro ning salon. Kok Lurah malah moro ning salon karo Endro. Badhe napa Pak Lurah? Cukur. Cukur napa? Endro jawab rebonding. Mangkana fi hajati akhihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya. Kana Allah fi hajatihi, maka bisa dipastikan Allah akan memenuhi kebutuhannya. Amin. Lurah mempermudah urusan rakyat, maka Allah akan mempermudah urusan Pak Lurah. Warga perantauan nyenengke warga, Allah akan membahagiakan warga perantauan. Rungokke Tri. Mila jenengan delok bukti konkretnya banser. Mila nyuwun sewu nggih, kanca-kanca kula tentara karo polisi. Lah kula dijurati kali kanca-kanca polisi tentara Gus, gajine cilik. Deloken banser. Mereka nggak ada gaji sama sekali. Betul, Le? Tapi jajal. Orang mau jajal delon, Le. Latihan diklat, seragam tuku dewe. Ayo sepatu tuku dewe, topi tuku dewe, mangkat pengajian dhisik dewe. Ngatur jamaah ngawal kiai ini, salah-salah dikeplaki karo komandane. Panitiane lali rokoke. Tapi jajal, mereka itu orang ikhlas. Maka ketika mereka memudahkan urusan umat, Allah yang memudahkan urusan mereka. Amin. Buktine banceran duwe gaji anak papat ya iso mondok kabeh. Bancer rabi ya bojone iso meteng. Buktine Bu Lurah kan mau lirak-lirik karo bancer Endro. Komandan Endro dilawan. Jadi mangkana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Barang siapa yang memudahkan urusan hajat-hajat hamba Allah, saudaranya, maka Allah akan memudahkan dan memenuhi kebutuhannya. Amin. Enten jamaah ahad paing mboten. Kula niku lak duwe cita-cita zaman sakmono. Zaman kula kiri kuadrat. Kula niku pengen duwe majelis pengajian yang tidak ada panitia, yang tidak minta sumbangan, tidak ada kotak infaknya. Itu cita-cita saya ketika miskin. Pengajian mujahadah dzikrul ghafilin malam akad pahing sudah berjalan 12 tahun. Sampai hari ini belum pernah keluar kotak infak. Sing nyukupi sinten? Allah. Jajal lah panitia munggur nggih pengajian, gawe proposal 3 bulan sebelumnya. Lurai jaluki sumbangan yang metu mung 100.
Orang ana proposal toh? Iya warga perantauan gagah kok. Mosok lurah mbayar nganggo BPJS. Tak terus ke hadis Pak Lurah. Men awakmu semangat manfaat kagem warga Pak Lurah. Amin. Oke menungso sing paling apik iki, sing paling akeh manfaate. Pak Lurah namanya sinten? Nur Salim jenenge apik. Namanya mohon lebih baik daripada wajahnya. Nur Salim loh, Nur ki cahaya. Nur ki cahaya. Ning kok wonge peteng dedet ya gitu lho. Salim ki selamat lah Pak Lurah jenengmu. Cahaya penyelamat, cahaya yang selamat. Amin. Muga-muga selamat wonge, selamat jabatane. Amin. Nur Salim. Bung Karno manfaat jenenge dadi bandara. Bung Karno manfaat jenenge dadi Gelora Bung Karno stadion. Bung Karno manfaat jenenge dadi dalan. Lah Endro manfaat iso jenenge Endro dadi jeneng toilet. Gagah lho Ndro ngono. Dadi Bu Lurah bareng ngising, aku bareng ngising nang ndi WC Endro. WC Endro. Insyaallah. Waman farrajaan muslimin, kata Nabi. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan. Man farrajaan muslimin kurbatan. Membebaskan saudaranya muslim dari kesulitan. Farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan kesulitan dia besok di hari kiamat. Jadi dulur-dulurku banser li ya, kowe lak pengajian ini gini ati siji. Aku pengen ngenteng-ngenteng ki jamaah. Aku ra iso urun bondo, ora iso urun ilmu, aku tak urun tenaga. Nggih mboten? Mila lak dawuh Kanjeng Nabi wong urun kuwi jenise ana telu le. Mangkana lau ilmun sing duwe ilmu fal yatasodak bi ilmihi sedekah kelawan ilmune. Nyumbang. Wa mangkana lahu mulang. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo fal yatasodak bi malihi. Nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun sing duwe tenaga fal yatasodak bi kuwati. Sedekah kelawan tenagane rewang. Dadi pilihane mung telu. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cremet. Enten mboten sing ngoten niku? Kata. Sing cerewet iki biasanya sing nganggo masker. Oh iki yo nutupi cangkeme men ora cerewet. Aku ngerti, wis ra ono Covid ngopo jenengan nganggo masker ketok merongos. Ayo merongos kae. Merongos kae. Mbake langsung dicopot. Weh. Matane banter ayu no. Codot iki lho. Takut dibilang merongos langsung copot masker. Untung ra kawatan gigi cangkeme. Kayak bojo kula reko-reko, "Bah, kula pengen pasang kawat gigi angsel mboten." "Rentuk aku." "Lah napa, Bah?" "Nganti kowe pasang kawat gigi tak cipok nyantol cangkemku aku." Kok penak kepiye nyantol cangkeme kok kepenak iki lho. Cantol kawat e. Pantesan kawat jemur teng mondok kula ilang terus. Wong merongos ki santai mawon. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Karena ana peribahasane, merongosong berbunyi nyaring. Apa? Ya kuwi lah. Ngaji. Sing kono nangkape pinter set mantan copet ketoke. Sik sawer penyanyine. Mbake telu. Wes. Tak
Tak kayak 500 gitu ku bakmi samono. Ono. Mbak sing lemur ini. Cie, lemune ya Allah. La ilaha illallah. Rebana modern An-Nur Salim. Nah, tak kayak 500 nggih jajan bakmi ya kabeh. Dituku sak bakule. Kowe ya rondo? Oh. Ras itu ora rondo kok. Ya, ana minggat. Apa Bu? Sing rondo dibagi-bagi. Kamu nafsu ya sama aku. Karena aku nggak nafsu sama kamu. Kalau aku sama janda tua kan aku bisa mati dulu. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu basi cangkem. Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Inilah alasan kenapa kita harus menutup aibnya orang lain. Karena barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi lah jenengan sesuk ning akhirat aib ora diumbar karo Gusti Allah, jenengan kudu nutupi aibe kancane. Apa meneh pasangan suami istri. Ingat ayatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wong lanang kuwi pakaiane wong wedok kuwi pakaiane wong lanang. Pantes-pantese pakaian niku napa? Damel nutup aurat. Berarti napa fungsi suami istri? Menutup aib pasangan masing-masing. Jangan diceritakan kepada tetangganya, apalagi di status WA. Sing duwe masalah sing lanang ditulis di status WA. Akhirnya wong sak kontak maca kabeh. Wong Boyolali ya ngono, duwe masalah karo bojone status Facebook. Jam 10 bojone rung mulih gawe status, aku kedinginan nih. Diwaca karo Endro, tak kancani po. Nur Salim melu komentar, heeh tenan. Bulurah melu jawab, kok geting aku. Niki wau hadis tentang niku lho, soal aib niku lho. Mila kula suwun tenan iki, muga-muga kanthi hikmah halal bil halal kula panjenengan sami ditebihke dari hasud, amin. Dari iri dengki, dari ghibah, duwe ati sing resik, amin. Pokoknya awakmu nduk pengen duwe bojo lanang sing atine resik, carane gampang. Dadi wong wedok sing duwe ati sing resik. Mila sing kudu didandani ora mung raimu tapi yo atimu. Ayu mergo gincu kalah sahdu tinimbang ayu mergo banyu wudu. Kandhani bojomu. Wong lanang karo wong wedok iki bedane siji. Lak fisik, wong wedok niku ngapusi wong lanang akeh mergo fisike. Wong lanang ngapusi wong wedok mergo atine. Dadi lak wong wedok niku ngapusi wong lanang fisike, wong lanang ngapusi wong wedok atine. Delok wae. Ayo hitung-hitungan. Wong lanang karo wong wedok soal penampilan luweh ngapusi wong lanang apa wong wedok? Penampilane Endro karo ibu-ibu. Endro ke simpel, baju siji, peci siji, katok siji. Mungkin ra sempakan. Delokon wong wedok ya Allah. Alise lincip lukisan. Raine rata pupuran, irunge mancung suntikan, lambene rata fileran, untune ora mrongos kawatan, bodi ketok dhuwur sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Ngono wong wedok bengok-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Sengit aku. Lak wong wedok niku penyakitnya rata-rata diabetes gula. Soalnya napa? Mergo wong wedok kebanyakan makan janji manis.
Lak wong lanang kaya Endro penyakitnya kencing manis. Soalnya saben delok sing manis pengen kencing. Ya. Alayung, alayung. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya, mau menolong saudaranya. Muga-muga pitulungan kula panjenengan sami teng alam donya dados wasilah pitulungane Allah wonten dina kiamat. Amin Allahumma amin. Sampun jam 5:30. Ngaji wis, sholawat wis, dirampok duwite wis, dirampok buahe wis. Rampung to? Sih kurang. Halah ora urune cerewet yu. Bulura tasih kurang. Tasih ngundang dhewe. Donga bareng-bareng muga-muga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap warga perantauan, terima kasih Bapak Ibu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.